Do you wanna know? Assalamualaikum teman-teman. Semoga pada masa pandemi corona ini kalian masih semangat belajar di rumah ya. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer dan memakai masker saat berada di luar rumah. Sebelum video pembelajaran dimulai, kalian jangan lupa membaca doa ya, supaya ilmu yang kalian terima dari video ini dapat berguna. Baiklah, materi pembelajaran kita hari ini adalah ekonomi pada masa demokrasi liberal. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Yunike. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Upaya yang pertama yaitu membentuk Bank Negara Indonesia. Keluarnya ORI ternyata menimbulkan masalah baru dalam perekonomian Indonesia. Masalah tersebut disebabkan peredaran ORI dalam masyarakat yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. Pendirian BNI berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan oleh Margono Djoyo Hadikusumo pada bulan Juli 1946. Bank Negara Indonesia dikelola oleh pemerintah Indonesia di bawah Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Sebagai direktur diangkat Margono Djoyo Hadikusumo dan wakil direktur Subarudin. Bank Negara Indonesia dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, BNI juga bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. Upaya yang kedua yaitu melaksanakan diplomasi beras. Pemerintah Indonesia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melaksanakan diplomasi beras ke India. Tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda bencana kelaparan. Akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan mengirim bantuan beras sekitar 500.000 ton kepada India. Bagi Indonesia, bantuan beras ke India tersebut mengandung muatan politis. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan rekan yang mengakui keberadaannya. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India membuat India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam forum internasional. Upaya yang ketiga yaitu membentuk Indonesia Office atau INDOF. Pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Office di Singapura pada tahun 1947. Pembentukan INDOF ini dikarenakan Indonesia ingin menjadikan Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Sumatera dipilih karena merupakan daerah yang sejak dahulu menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional. Indonesia Office dipimpin oleh Mr. Otojo Ramelan dan dibantu Surjono Darusman, Mr. Zairin Zain, Taharudin Ahmad, dan Dr. Suroso. INDOF bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri Indonesia. Selain itu, INDOF secara rahasia berfungsi sebagai pengendali upaya menembus blokade Belanda, serta melakukan perdagangan barter dengan bantuan Angkatan Laut Republik Indonesia dan pemerintah daerah penghasil barang ekspor. Upaya yang keempat yaitu konferensi ekonomi. Pada awal kemerdekaan,
pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan dampak pendudukan Jepang dan mengatasi kedatangan Belanda beserta sekutu. Oleh karena itu, bulan Februari 1946 pemerintah mengadakan konferensi yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo. Konferensi ekonomi ini dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi masalah perekonomian. Dalam konferensi ini dihasilkan keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi Perang Jepang yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi. Selanjutnya, perubahan organisasi pengawasan makanan rakyat menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan atau BPPM yang dipimpin oleh Dr. Sudarsono. Organisasi tersebut merupakan awal berdirinya Badan Urusan Logistik atau Bulog. Keberhasilan penyelenggaraan konferensi tersebut berlanjut hingga konferensi ekonomi kedua di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Pada konferensi ini, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengusulkan adanya rehabilitasi pabrik gula karena gula merupakan komoditas ekspor penting yang harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1946 tanggal 21 Mei 1946 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara dengan status perusahaan negara di bawah pimpinan Noto Sudirjo. Selanjutnya muncul Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara atau PP. Upaya yang kelima yaitu Planning Board. Planning Board dibentuk atas usulan Menteri Kemakmuran Akagani. Lembaga yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Pada awalnya dihasilkan keputusan mengenai rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun. Dalam perkembangannya disepakati rencana pembangunan menjadi 10 tahun. Akagani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang rencana pembangunan 10 tahun. Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai berikut. A. Pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda. B. Pembangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi. C. Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia. D. Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda. Pada bulan April 1947, Badan Perancang Ekonomi ini berubah menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi. Rencana pembangunan 10 tahun yang disepakati memiliki beberapa prioritas seperti bangunan-bangunan umum 1, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara. Akan tetapi, pelaksanaan rencana tersebut baru terrealisasi pada tahun 1957. Upaya keenam yaitu Plan Kasimo. Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Dengan itu, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mencetus kebijakan yang disebut Plan Kasimo. Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan. Adapun pokok-pokok Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut. A. Perluasan kebun bibit dan padi unggul. B. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian. C. Penanaman kembali tanah kosong.
D. Pemindahan penduduk atau transmigrasi 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Upaya ketujuh yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi terbentuk pada bulan September 1945 di Jakarta dengan Ketua Basyarudin Rahman Motik. Tujuan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi yaitu menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta untuk memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Upaya ke-8 yaitu pinjaman nasional. Kekosongan kas negara menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya dengan melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetus oleh Menteri Keuangan Insinyur Soeharman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna menyalurkan pinjaman. Banyak rakyat Indonesia yang mendukung kebijakan ini. Rakyat dengan sukarela pergi ke bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian untuk mengumpulkan uang dan dipinjamkan kepada negara. Pada tahap pertama, pinjaman nasional berhasil mengumpulkan uang sejumlah 500 juta. Pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Menurut Sumitro Joyo Hadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemui berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, Sumitro Joyo Hadikusumo menitik beratkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada demokrasi liberal. Pertama, Gerakan Benteng. Program ini dicetus oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Sistem ekonomi Gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan kredit dan bimbingan konkret. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Gerakan kedua yaitu Gunting Syafruddin. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Gerakan ketiga yaitu nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Bank Dagang Negara, Bank Umum Negara, Bank Eksim, dan Bank Garuda Indonesia.
Gerakan yang keempat yaitu Sistem Ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Iskak Jokro Hadi Suryo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan kata Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi, agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibanding pengusaha non-pribumi. Gerakan yang kelima yaitu membentuk Biro Perancang Nasional. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara, yang dibentuk pada bulan Mei 19